Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai bab 3, yaitu dengan judul mengelola proyek sistem. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Istifarin dengan NPM akhir 075. Yang kedua ada Priscilia Octavia dengan NPM akhir 076. Yang ketiga ada Atika Fauzanabila NPM akhir 126. Dinda Aulia Rosa NPM akhir 141. Dan yang terakhir yaitu Gabriela Fladaren dengan NPM akhir 152. Selanjutnya 3.1 mengenai tinjauan umum manajemen proyek. Manajemen proyek bagi profesional TI mencakup perencanaan, penjadwalan, pemantauan, dan pengendalian, serta pelaporan pengembangan sistem informasi. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu ada 3.11, yaitu apa yang membentuk suatu proyek. Proyek yang sukses harus diselesaikan tepat waktu, sesuai anggaran, dan menghasilkan produk berkualitas yang memuaskan pengguna serta memenuhi persyaratan. Kemudian yang kedua ada 3.12 itu apa itu segitiga proyek. Nah, pada gambar tersebut itu menunjukkan gambaran umum segitiga proyek dengan ketiga kakinya adalah biaya, ruang lingkup, dan waktu. Tantangannya adalah menemukan keseimbangan optimal di antara faktor-faktor ini. Kebanyakan manajer proyek yang sukses mengandalkan pengalaman pribadi, kemampuan komunikasi, dan kecerdikan. Kemudian yang ketiga ada 3.1 itu apa yang dilakukan manajer proyek. Manajer proyek biasanya melakukan 4 aktivitas atau fungsi: perencanaan, penjadwalan, pemantauan, dan pelaporan. Nah, pada perencanaan proyek ini itu meliputi identifikasi semua tugas proyek dan memperkirakan kompleksitasnya. Kemudian yang kedua, penjadwalan proyek ini melibatkan pembuatan jadwal tertentu, biasanya dalam bentuk bagan yang menunjukkan tugas, ketergantungan tugas, dan tugas kritis yang dapat menunda proyek. Kemudian yang ketiga ada pemantauan proyek. Ini tuh memerlukan arahan, pengawasan, dan koordinasi beban kerja tim proyek. Kemudian yang keempat ada pelaporan proyek. Ini tuh mencakup laporan kemajuan berkala kepada manajemen, pengguna, dan tim proyek itu sendiri. Laporan yang efektif ini membutuhkan keterampilan komunikasi yang kuat dan pemahaman tentang apa yang diinginkan dan perlu diketahui oleh orang lain tentang proyek tersebut. Selanjutnya 3.2 ini mengenai membuat struktur rincian pekerjaan. Terdapat dua jenis bagan utama. Yang pertama itu ada bagan gen. Bagan gen ini adalah bagan batang horizontal yang mempresentasikan serangkaian tugas. Misalnya pada gambar di sebelah kanan itu menampilkan 5 tugas dalam susunan vertikal dengan waktu ditunjukkan pada sumbu horizontal. Posisi batang menunjukkan waktu mulai dan berakhir yang direncanakan untuk setiap tugas, dan panjang batang menunjukkan durasi pada sumbu horizontalnya itu waktu dapat ditampilkan sebagai waktu yang telah berlalu. Kemudian bagan gen ini dapat menunjukkan status tugas dengan menambahkan warna kontras ke garis horizontal batang. Misalnya pada panah merah vertikal menandai tanggal saat ini pada gambar 3.3 tersebut. Dengan titik referensi tetap, mudah untuk melihat bahwa tugas 1 jauh tertinggal dari jadwal tugas 2, baru sekitar 80% selesai dan berjalan di belakang jadwal. Kemudian tugas 3 itu seharusnya sudah dimulai tetapi belum ada pekerjaan yang diselesaikan. Dan tugas keempat ini justru berjalan lebih cepat dan dari jadwal, dan tugas 5 akan dimulai dalam beberapa minggu. Bagan gen ini dapat menyajikan ikhtisar status proyek tetapi tidak memberikan informasi yang cukup detail yang diperlukan ketika mengelola proyek yang kompleks. Kemudian yang kedua ada bagan grafik part atau CPM. Nah, metode jalur kritis atau CPM ini dikembangkan oleh industri swasta untuk memenuhi kebutuhan manajemen proyek yang serupa. Perbedaan antara kedua metode ini telah menghilang seiring waktu, dan kini teknik ini disebut PERT CPM atau PERT CPM. Dengan PERT merupakan teknik bottom up karena menganalisis proyek besar dan kompleks sebagai serangkaian tugas individual layaknya
layaknya piramida yang dibangun dari bawah ke atas menggunakan blok-blok individual. Untuk membuat bagan part ini, pertama-tama dengan mengidentifikasi semua tugas proyek dan perkiraan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap tugas. Kemudian selanjutnya tentukan urutan logis pelaksanaan tugas-tugas tersebut. Misalnya beberapa tugas tidak dapat dimulai sebelum tugas-tugas lain selesai. Nah, setelah tugas-tugas durasinya dan urutan pelaksanaannya diketahui, maka selanjutnya hitunglah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Nah, tugas-tugas spesifik yang krusial untuk penyelesaian proyek tepat waktu juga dapat diidentifikasi dengan gambar sebelah kiri. Gambar yang sebelah kiri yang itu menunjukkan kedua jenis grafik, yaitu layar atas adalah bagan dengan 6 tugas, kemudian bagan part di bawahnya menunjukkan proyek yang sama menggunakan kotak terpisah untuk setiap tugas. Alih-alih cakrawala batang penghubung, meskipun keduanya menunjukkan pola dan alur tugas, kotak bagan part dapat memberikan informasi lebih lanjut seperti durasi tugas, tanggal mulai, tanggal selesai, dan nama sumber daya yang ditugaskan untuk tugas tersebut. Bagan part pada gambar 3.4 itu terlalu kecil untuk melihat detail sebenarnya yang ditampilkan dalam kotak teks yang diperluas di bagian bawah gambar. Cara untuk bagan part ini dijelaskan di bagian selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu mengidentifikasi tugas dalam struktur pembagian pekerjaan atau work breakdown structure, yang dimana mengidentifikasi setiap tugas dan menyertakan perkiraan durasi. Tugas atau aktivitas adalah setiap pekerjaan yang memiliki awal dan akhir serta memerlukan penggunaan sumber daya perusahaan seperti orang, waktu, atau uang. Nah, di sini ada gambar contoh itunya WBS. Yang pertama yaitu dimulai dengan eventnya, yaitu memulai pekerjaan dengan membuat kuesioner. Nah, tugasnya yaitu menyiapkan kuesioner. Event selanjutnya yaitu kuesionernya di approve atau disetujui, lalu tugasnya yaitu mendistribusikan kuesioner tersebut. Nah, event selanjutnya yaitu semua kuesionernya sudah terdistribusi, maka task selanjutnya atau tugas selanjutnya yaitu menunggu kuesioner tersebut dikirimkan kembali ke kita atau sudah diisi sama responden. Nah, event selanjutnya atau milestone selanjutnya yaitu semua kuesioner sudah terjawab, sudah ada, lalu tugas selanjutnya yaitu mengelola respons dari kuesioner tersebut. Event selanjutnya atau milestone selanjutnya yaitu sudah selesai dikelola kuesioner tersebut, hingga tugas selanjutnya yaitu menyiapkan laporan dari hasil kuesioner tersebut, dan terakhir yaitu mengirimkan laporan tersebut ke manajemen. Nah, di dalam WBS ini terdapat 2 langkah dalam membuat struktur pembagian pekerjaan atau work breakdown structure. Yang pertama yaitu listing the task. Jadi perlu membuat list apa saja tugas yang perlu dikerjakan bisa dengan tabel yang berisi kolom untuk nomor tugas, deskripsi, durasi, dan tugas pendahuluan yang harus diselesaikan sebelum tugas lainnya dapat dimulai. Nah, yang kedua, estimating task duration. Jadi mengestimasikan durasi pekerjaan atau tugas. Jadi durasi tugas atau pekerjaan itu dapat berupa jam, hari, atau minggu tergantung pada proyeknya, dan durasi tugas yang diharapkan itu bisa dihitung dengan rumus B plus 4P tambah W bagi 6. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi durasi. Ada 4 faktor. Yang pertama yaitu ukuran proyek, sumber daya manusia, pengalaman dengan proyek serupa, dan keterbatasan. Nah, ukuran proyek ini, jadi seorang manajer proyek itu harus memperkirakan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap fase proyek dengan mengidentifikasi semua tugas proyek dari pengumpulan fakta awal hingga implementasi sistem. Nah, semakin besar ukuran proyek, maka semakin lama waktu yang diperlukan.
selanjutnya yaitu sumber daya manusia. Jadi seorang manajer proyek harus mengumpulkan dan memimpin tim pengembangan yang memiliki keterampilan dan pengalaman untuk menangani proyek tersebut. Faktor yang ketiga yaitu seorang manajer dapat mengembangkan estimasi waktu dan biaya berdasarkan sumber daya yang digunakan untuk sistem informasi yang serupa yang telah dikembangkan sebelumnya. Faktor yang keempat yaitu sebuah batasan adalah kondisi, pembatasan atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh sistem. Jadi seorang manajer proyek harus mendefinisikan persyaratan sistem yang dapat dicapai secara realistis dalam batasan yang diperlukan. Selanjutnya yaitu menampilkan struktur pembagian pekerjaan atau work breakdown structure, yang dimana setelah durasi tugas dimasukkan atau seperti yang aku jelasin di materi sebelumnya, yaitu setelah membuat list tugas apa aja yang berisikan nomor tugas, deskripsi tugasnya apa aja, terus durasinya berapa hari, dan ada satu kolom yaitu predecessor task yang di figur 3.8 ini tuh masih belum lengkap karena tidak menampilkan seperti tanggal mulainya berapa, tanggal selesainya berapa, nama tugasnya apa aja, terus durasinya berapa lama. Nah, di figur 3.9 ini dengan menggunakan Microsoft Excel, di WBS ini sudah include atau sudah ada task number, task name, durasi, dan lain-lain. Pola tugas. Dalam proyek apapun, baik proyek besar maupun proyek kecil, tugas saling bergantung dan harus dijalankan secara berurutan, mirip dengan perintah dalam program perangkat lunak. Dalam proyek yang lebih besar, pola tugas ini tuh sangat kompleks dan seorang analis harus mempelajari alur logisnya dengan cermat. Cara memahami dan membuat model grafis dan pola-pola yaitu menggunakan kotak tugas untuk membuat model. Dalam bagan PERT atau CPM, tugas-tugas proyek itu ditampilkan sebagai kotak-kotak persegi panjang yang disusun secara berurutan untuk pelaksanaannya. Setiap kotak persegi panjang itu memiliki 5 bagian, yaitu nama tugas, hari dan tanggal mulainya, ID tugas, tanggal dan hari selesai tugasnya, serta durasi tugasnya. Yang selanjutnya itu ada jenis pola tugas. Dalam proyek besar, pola keseluruhannya itu cukup kompleks dan dapat dipecah menjadi 3 jenis pola dasar. Yang pertama, tugas yang bergantung, yaitu tugas yang harus diselesaikan satu demi satu. Contohnya, tugas 1 harus selesai terlebih dahulu untuk mengerjakan tugas 2. Yang kedua, ada beberapa tugas penerus. Beberapa tugas dapat dimulai pada waktu yang sama. Contohnya, tugas 1 harus selesai terlebih dahulu untuk bisa mengerjakan tugas 2 dan tugas 3 secara bersamaan. Yang ketiga, beberapa tugas pendahulu. Jadi, yang ketiga ini adalah memperkirakan bahwa tugas itu membutuhkan 2 atau lebih tugas sebelumnya untuk diselesaikan sebelum dapat dimulai. Contohnya yaitu tugas 1 dan tugas 2 itu harus selesai terlebih dahulu untuk bisa mengerjakan tugas yang ketiga. Yang selanjutnya ada bekerja dengan pola tugas kompleks, di mana ketika beberapa pola tugas itu digabungkan, fakta-faktanya itu harus dipelajari dengan sangat cermat untuk bisa memahami logika dan urutannya. Jadwal proyek tidak akan akurat jika pola tugas yang mendasarinya itu salah. Contoh yang pertama yaitu tugas yang berurutan, di mana tugas pertama itu harus selesai terlebih dahulu untuk bisa mengerjakan tugas kedua. Contoh kedua yaitu beberapa tugas penerus, di mana tugas pertama itu harus selesai terlebih dahulu untuk bisa mengerjakan tugas kedua. Tugas kedua itu harus selesai terlebih dahulu untuk bisa mengerjakan tugas ketiga, dan keempat, tugas ketiga ini harus selesai terlebih dahulu untuk bisa mengerjakan tugas kelima dan keenam.
Dan contoh yang ketiga yaitu beberapa tugas pendahulu, di mana tugas pertama ini harus bisa selesai untuk bisa mengerjakan tugas kedua harus selesai untuk bisa mengerjakan tugas ketiga dan keempat, tugas ketiga harus selesai untuk bisa mengerjakan tugas kelima dan keenam, tugas kelima dan keenam ini harus selesai untuk bisa mengerjakan tugas ketujuh, tugas keempat dan ketujuh itu harus selesai untuk bisa mengerjakan tugas ke-8. Nah, selanjutnya membahas tentang jalur kritis. Jalur kritis adalah serangkaian tugas yang jika tertunda itu akan mempengaruhi tanggal penyelesaian keseluruhan proyek. Yang pertama itu ada menghitung jalur kritis, di mana yang berpanah merah itu merupakan jalur kritis, yaitu tugas 1, 2, 4, dan 5. Di mana tugas 1 dan 2 ini adalah tugas pertama yang berada pada jalur kritis, dan tugas kelima itu tidak akan bisa dimulai jika tugas ketiga dan keempat itu belum selesai. Nah, kalau di sini itu tugas keempat itu faktor pengendalinya, karena tugas keempat itu selesainya itu pada hari ke-65, yang dimana itu lebih lambat 20 hari dibandingkan tugas ketiga yang selesai itu pada hari ke-45. Nah, karena itu tanggal mulai tugas kelima itu ditentukan selesainya oleh tugas keempat. Tapi sebaliknya, tugas ketiga itu memiliki waktu senggang dan dapat ditunda hingga 20 hari tanpa mempengaruhi tugas kelima. Yang dimana waktu senggang itu adalah jumlah waktu keterlambatan tugas, tapi tidak akan menunda tanggal penyelesaian keseluruhan proyeknya. Selanjutnya, pemantauan dan pengendalian proyek. Yang pertama, teknik monitoring dan pengendalian. Nah, teknik monitoring dan kontrol proyek dapat dilakukan melalui struktur walkthrough, yaitu peer review, di mana anggota tim meninjau pekerjaan rekan lain, misalnya desain review, kode review, atau testing review, untuk memastikan kualitas terpenuhi sepanjang SDLC. Yang kedua, mempertahankan jadwal. Menjaga jadwal proyek menuntut pemantauan dan kontrol agar masalah dapat diantisipasi dan diminimalkan serta diselesaikan dengan bantuan rencana yang baik. Milestone terukur, checkpoint rutin, serta teknik seperti PERT, CPM, WBS, dan Gantt chart yang diperbarui sesuai progres nyata. Selanjutnya, tugas dan jalur kritis. Manajer proyek fokus pada jalur kritis karena keterlambatan di sana dapat menunda proyek. Namun tugas di luar jalur kritis juga penting karena jika menghabiskan slack time, tugas tersebut bisa berubah menjadi bagian dari jalur kritis. Selanjutnya, pelaporan. Yang pertama, rapat status proyek. Manajer proyek mengadakan rapat rutin untuk memperbarui status proyek, membahas masalah dan peluang, berbagi informasi, serta melakukan brainstorming bersama tim. Yang kedua, laporan status proyek. Manajer proyek harus memberikan laporan rutin kepada atasan langsung, manajemen, dan pengguna, biasanya dalam bentuk tertulis dengan Gantt chart, untuk menggambarkan status proyek secara visual. Yang ketiga, menangani masalah. Manajer proyek sebaiknya melaporkan potensi masalah kepada manajemen lebih awal dengan penjelasan penanganan yang dilakukan agar ada cukup waktu untuk mencari solusi sebelum masalah menjadi serius. Selanjutnya, perangkat lunak manajemen proyek. Manajer proyek menggunakan berbagai software seperti Microsoft Project, Gantt Project, Gantt, Aptivo, Smartsheet, Monday, dan Trello untuk membantu perencanaan, penjadwalan, pemantauan, dan pelaporan proyek. Alat-alat ini menyediakan fitur seperti PERT, CPM, Gantt chart, penjadwalan sumber daya,
kalender proyek, dan pelacakan biaya dengan sebagian besar proses dilakukan otomatis oleh software. Nah, keunggulan utamanya ini adalah fleksibilitas untuk menyesuaikan jadwal, estimasi, dan sumber daya yang cepat sesuai kondisi nyata. Selanjutnya, kita akan membahas terkait rangkuman work breakdown struktur atau yang disingkat BBS, dan dalam bahasa Indonesianya itu adalah struktur rincian pekerjaan. Jadi, membuat BBS di Microsoft Project serupa dengan cara manual, yaitu tetap memerlukan identifikasi tugas, durasi, dan pola tugas. Informasi tersebut bisa disusun sendiri atau menggunakan text summary sebagai acuan. Tujuan utamanya adalah mendokumentasikan seluruh tugas, ketergantungan, tanggal, dan total durasi proyek. Langkah pertamanya adalah membuat Gantt chart yang memuat informasi tersebut. Saat memasukkan data ke Microsoft Project, durasi dan hubungan antar tugas atau predecessor juga harus dicatat. Lalu masuk ke bagian Gantt. Jadi saat tugas itu dimasukkan ke dalam sistem, maka program itu akan secara otomatis melakukan perhitungan, mendeteksi pola tugas, dan membuat bagian Gantt. Bagian ini terdiri dari batang horizontal yang dihubungkan dengan panah yang menunjukkan dependensi tugas. Jika minggu kerja tipikal dipilih, tugas tidak akan dijadwalkan pada hari Sabtu dan Minggu. Namun, untuk proyek yang sangat penting, kalender 24/7 mungkin dibuat. Apapun yang ditentukan, program akan menangani tugas tersebut. Microsoft Project juga menawarkan berbagai pilihan pengaturan, tampilan, format, dan metode perhitungan. Selanjutnya, ada network diagram. Jadi, network diagram pada Microsoft Project menampilkan tugas, ketergantungan, serta tanggal mulai dan selesai dalam bentuk bagan mirip PART. Diagram ini memuat detail lebih lengkap dibandingkan dengan Gantt, termasuk penugasan personel, target anggaran, laporan kemajuan, serta penyesuaian jadwal dan tenggat waktu. Dan yang terakhir ada calendar review, di mana calendar review ini menampilkan tugas dalam format kalender harian sehingga memudahkan pengelolaan aktivitas. Jalur kritis itu ditandai warna merah untuk menentukan prioritas, dan setiap tampilan seperti Gantt, PRT, atau kalender itu akan menunjukkan tugas, waktu, ketergantungan, serta critical path proyek. Selanjutnya ada manajemen risiko. Risiko adalah peristiwa yang dapat berdampak negatif terhadap proyek. Sedangkan manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, mengantisipasi, dan memantau risiko untuk meminimalkan dampaknya terhadap proyek. Di sini ada 5 dasar tugas manajemen risiko. Yang pertama ada mengembangkan rencana manajemen risiko. Rencana manajemen risiko mencakup tinjauan terhadap ruang lingkup proyek, pemangku kepentingan, anggaran, jadwal, dan faktor internal atau eksternal lainnya yang mungkin mempengaruhi proyek. Rencana tersebut harus mendefinisikan peran dan tanggung jawab proyek, metode dan prosedur manajemen risiko, kategori risiko, dan rencana kontingensi. Lalu tugas yang kedua adalah mengidentifikasi risiko, di mana mencantumkan setiap risiko dan menilai kemungkinan bahwa risiko tersebut dapat mempengaruhi proyek. Mencakup cara identifikasi dan deskripsi singkat tentang risiko, apa yang mungkin menyebabkan risiko itu terjadi, siapa yang akan bertanggung jawab untuk merespon risiko tersebut, dan potensi dampak risiko tersebut. Tugas yang ketiga ada analisis risiko. Proses ini biasanya terdiri dari 2 langkah, yaitu ada risiko kuantitatif, risiko kualitatif. Untuk analisis risiko kualitatif itu mengevaluasi setiap risiko dengan memperkirakan probabilitas terjadinya dan tingkat dampaknya. Analisis risiko kuantitatif itu berfokus pada pengukuran numerik risiko untuk mengetahui besarnya dampak terhadap tujuan proyek seperti biaya, jadwal, dan kualitas.
Kemudian tugas yang keempat ada merespon risiko dengan menyusun rencana, di mana rencana respon risiko adalah upaya proaktif untuk mengantisipasi risiko dan menjabarkan rencana tindakan untuk mengatasinya. Rencana respon risiko yang efektif dapat mengurangi dampak keseluruhan dengan memicu tindakan yang tepat waktu dan tepat. Lalu tugas yang kelima ada merespon risiko. Aktivitas ini berlangsung terus-menerus selama proses manajemen risiko. Penting untuk melakukan proses pelacakan berkelanjutan yang dapat mengidentifikasi risiko baru, mencatat perubahan risiko yang ada, dan mempengaruhi area lain dalam rencana manajemen risiko. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu subbab 3.9, mengelola untuk mencapai keberhasilan. Jadi untuk mencapai keberhasilan, manajemen proyek menuntut keterampilan teknis, komunikasi, dan pengelolaan sumber daya. Saat proyek menghadapi masalah, manajer proyek dapat menempuh opsi seperti menyesuaikan kebutuhan, menambah sumber daya, menunda tenggat, atau memperbaiki kontrol manajemen. Namun penambahan personel itu tidak selalu mempercepat penyelesaian. Sesuai prinsip Book's Law, keberhasilan proyek ditentukan oleh kesesuaian dan kebutuhan bisnis, ketepatan waktu, efisiensi biaya, serta manajemen yang efektif. Nah, di sini ada 3 poin. Yang pertama ada masalah bisnis, di mana tujuan utama sistem adalah menyelesaikan masalah atau peluang bisnis. Sistem dianggap gagal jika tidak memenuhi kebutuhan bisnis. Meskipun selesai tepat waktu atau sesuai anggaran, kegagalan dapat disebabkan oleh kebutuhan yang tidak jelas, ruang lingkup yang kurang terdefinisi, desain yang buruk, pengujian tidak memadai, serta lemahnya kontrol perubahan. Selain itu, perubahan budaya, pendanaan, atau tujuan organisasi juga dapat memicu kegagalan, sehingga proyek harus dikelola secara konsisten untuk menghindari project creep. Lalu, poin yang kedua ada masalah anggaran, di mana penyebab kelebihan biaya anggaran itu disebabkan oleh 5 hal. Yang pertama ada estimasi yang tidak realistis dan berdasarkan informasi yang tidak lengkap. Lalu yang kedua ada kegagalan mengembangkan perkiraan akurat yang mempertimbangkan semua biaya. Lalu yang ketiga pemantauan kemajuan yang buruk dan respon yang lambat terhadap tanda-tanda. Yang keempat ada keterlambatan jadwal karena faktor-faktor yang tidak terduga. Yang kelima ada masalah sumber daya manusia, termasuk pergantian karyawan, pelatihan yang tidak memadai, dan motivasi. Lalu poin yang ketiga ada masalah jadwal, di mana peran manajer proyek sangat penting karena kegagalan dalam merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan akan berujung pada kegagalan proyek, sehingga ia harus mampu mengenali tanda peringatan dini dan menanganinya secara efektif. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.